Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara datang dengan sukacita. Kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita. Langsung saja saya mengajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, terima kasih yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Ku buka hati untuk Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang pulihkanku, Engkaulah damaiku. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai.
katakan boleh kami lakukan. Kau mengambil alih seluruh kehidupan kami. Biar hidup kami Kau kendalikan. Engkau yang memimpin hidup kami seluruhnya. Haleluya. Pagi ini kami buka hati. Kami buka hati untuk jamahan-Mu. Haleluya. Buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah di altar-Mu. Terima kasih Bapa. Biar apa yang kami nyanyikan, kami katakan, boleh kami lakukan. Kami bisa gagal tapi kami terus Tuhan berusaha. Pagi hari ini Tuhan, kami bersekutu, kami datang kepadamu Tuhan, membawa ucapan syukur kami. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. 2-3 orang berkumpul Kau ada. Kau bertahta di atas puji-pujian kami. Kami datang dengan sakit, penyakit, dengan persoalan hidup. Kami percaya ketika kami beriman, kami memuji-Mu, kami mendengar firman-Mu, kami beroleh jawaban sepulang ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin lanjutkan puji-pujian kami. Biar ini boleh menyukakan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita semua katakan amin. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Amin. Katakan dengan iman, kita tidak perlu takut gentar. Tetap goyah, pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami. Berjalan. Katakan dengan iman, nyanyikan dengan iman. Ini terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ku tak gentar, sebab Allahku bersama. Tuhan yang bersama kami. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan.
kita. Dia senantiasa ada dekat kita menyertai. Tentunya kita mau lebih sungguh di dalam Dia. Haleluya. Sebentar kita mendengar firman Tuhan lewat hamba-Nya. Bila satu pujian terakhir ini merupakan ikrar kita. Kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh hati. Kita mau lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap amin jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ini mau kami lakukan Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan. Amen. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi. Biar kamu wanita menyanyikan pujian ini. Aku mengasihi. Aku Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kau pria katakan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan bersama-sama katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk ku renungkan. Waktu selanjutnya saya serahkan pada menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa, sungguh benar. Kalau kami bersama dengan Engkau, hanya Engkau yang kami mengasihi. Kami nggak mau mengasihi pemberian-Mu, tapi kami mau mengasihi pribadi-Mu. Kami tidak mau mengasihi yang lain.
Karena yang lain belum tentu benar dan baik, tapi Engkau pasti benar dan baik. Engkau sumber segala perkara yang baik. Engkau sumber anugerah yang sempurna. Biarlah keinginan daging, hal-hal duniawi boleh kami kalahkan. Dan kami mau mengikuti roh-Mu, suara roh. Kami mau mengikuti firman-Mu, bahwa Engkau yang patut kami pertahankan, yang patut kami cintai. Bagaimanapun situasi dan kondisi, karena kami tahu segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memeriksa firman-Mu. Kami sudah membuka hati kami seperti tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu boleh tertanam, boleh kami lakukan, dan ada hasil yang luar biasa. Sehingga ini yang membuat kami rajin, bersemangat. Ini yang membuat kami, Tuhan, maju terus bersama-sama dengan Kau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita semua mengatakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih daripada Tuhan Yesus. Kita sudah memuji-muji Tuhan, mari kita memeriksa firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 2 dan 3. Dari ayat itu saya memberi judul ditunangkan dengan Kristus. Ya, jadi orang percaya itu tunangan Kristus, saudara-saudara. Itu harus kita tahu juga, ya. Puji nama Tuhan. 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan baca sama-sama dan kita amenkan bersama-sama. 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. 1, 2, 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Amin. Ya, terima kasih. Silakan duduk, saudara-saudara. Jadi orang percaya kepada Kristus itu bukan hanya dibenarkan, bukan hanya dikuduskan, bukan hanya menjadi anak, ya, saudara-saudara, tapi juga ditunangkan dengan Kristus. Luar biasa, ya, saudara-saudara. Nah, akhirnya akan menjadi mempelai Kristus. Orang percaya atau gereja itu akan menjadi mempelai Kristus. Ya, saudara jangan berpikiran mempelai, wah ini seks, rohani kok cerita seks. Ya, saudara-saudara, artinya apa saudara-saudara? Apa yang menjadi milik Kristus itu milik gereja. Dahsyat enggak? Ya. Apa yang menjadi sukacita Kristus itu jadi sukacita kita. Ya. Apa yang Bapa berikan kepada Kristus itu yang Bapa berikan kepada kita, ya. Karena kita ini mempelai. Sebelum jadi mempelai kita ditunangkan. Ya, kita ini satu dengan Kristus, ya, seperti suami istri. Saudara-saudara, suami itu kepala, istri itu tubuh. Ya. Nah, di sini dikatakan saudara-saudara, Paulus itu punya cemburuan ilahi, cemburu ilahi. Kenapa dia cemburu? Ya, supaya jangan kita tertipu seperti Hawa. Ya, yang sudah ditipu iblis, saudara-saudara. Orang percaya, gereja jangan sampai ditipu. Kenapa? Saat ditipu kita akan lepas dari Kristus. Dan kita akan, kalau kita lepas dari Kristus, saudara-saudara, karena tipu daya daging kita ini, karena tipu daya dunia, ya, kenapa dunia itu punya tipu daya? Karena cara dunia itu selalu mengabaikan firman Tuhan. Dunia itu selalu mengabaikan Tuhan. Itu dunia. Ya, juga iblis. Kalau kita diceraikan berarti kita lepas dari Kristus, ya. Padahal Yohanes 15 ayat 6 saudara-saudara dikatakan barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, dia akan dibuang keluar.
seperti lanting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api untuk dibakar. Ya, jadi ingat saudara-saudara, kita enggak dengan Kristus itu seperti ranting yang lepas dari pokok anggur. Dia jadi kering, dikumpulkan orang dan dibakar orang, bukan dibakar Tuhan ya. Dibakar orang. Ya, orang pada enggak senang dengan kita, saudara-saudara. Ya, orang aja enggak senang, kita jadi sedih ya kan, apalagi Tuhan, saudara-saudara. Ya, oleh sebab itu mari kita tinggal di dalam Tuhan. Ya, kita sudah ditunangkan, jangan sampai kita pisah dari Tuhan. Ya, jangan saudara pikir seperti pacar dunia. Ya, pacar sih enggak masalah. Ya, sebab itu milih pacar yang sungguh-sungguh. Jangan pacaran dulu sebelum kita kenal dengan baik. Ya, biasa aja. Ini untuk kaum muda khususnya. Ya, setelah kita tahu, baru kita menentukan. Ya, sebelumnya kawan semua, teman semua, dan di situ mata kita buka dua-dua. Ya, kita tahu siapa ini, oh ini. Tuhan bilang apa? Kamu harus nikah dengan sesama orang percaya. Bahkan kamu harus menikah dengan orang yang sepadan. Ya, artinya rohaninya sama dengan kita. Ya, saudara-saudara, sesuai sama dewasanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah, saya ingin membawa saudara kepada sebuah contoh di mana menceritakan Salomo dengan Sulamit, dan itu bayangan dari Kristus dengan gereja, Kristus dengan orang percaya. Kita bisa temukan di dalam Kidung Agung pasal yang kedua, ayat 8 sampai 13. Kidung Agung atau Sirul Asar itu terjemahan lama. Ayat 8 sampai 13, kita akan baca lebih dulu ayat 8. Kidung Agung 2 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, di pintu mempelai perempuan. Dengarlah, kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Iya, ya, kalau saudara baca sendiri mungkin saudara bingung, ya apa ini saudara-saudara. Ya, jadi kalau ayat itu boleh disingkat, akan disingkat kenal kekasihnya. Ya, kenal kekasihnya. Jadi Sulamit itu mengenal suara kekasihnya Salomo, saudara-saudara. Bahkan ia melihat dari jauh. Ya, melihat lewat suara. Ya, melihat dari jauh nggak bisa ya, saudara-saudara. Tapi melihat dari jauh melalui suara, saudara-saudara. Bahwa kekasihnya itu sedang datang sambil berlompat-lompat. Wow, ya, saudara-saudara. Dulu saya waktu pacaran, saudara-saudara, ya, saya tahu suara calon istri saya. Ya, meskipun saya belum lihat orangnya. Ya, misalnya di ruang situ dia ngomong, oh ini calon istri saya. Ya, di tengah banyak orang saya tahu ini suara yang sekarang jadi istri saya. Betul? Ya, saya masih teringat juga anak saya waktu kecil, ya, rupanya hampir sama, ya, tapi begitu dia teriak-teriak, ini kok besar kecil. Ya, waktu dia berteriak, saudara saya dengar, oh itu anak saya ada di gerombolan sana. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, saudara dengar suara kekasih kita Tuhan Yesus di gereja. Di gereja mungkin pasti dengar ya. Ya, di sekolah, kalau yang masih sekolah, di pasar, di rumah kita, saudara dengar? Beda, saudara-saudara. Saudara bisa membedakan suara daging, suara dunia, suara iblis dengan suara Tuhan? Ya, kalau Kristus menjadi kekasih saudara, pasti saudara bisa membedakan. Ya, saya amat ragu-ragu kalau saudara tidak bisa membedakan. Bahaya, saudara. Kesasar. Ya, makin kudus. Jadi jangan hidup dalam kenajisan. Ya, penting sekali. Saudara-saudara,
kayak gunung. Makin menjauhi, makin menjauhi. Nah, orang yang hidup kudus dia akan dengar suara Tuhan. Ayatnya mana? Mazmur 77 ayat 14. Mazmur 77 ayat yang ke-14. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Iya, jalanmu adalah kudus ya. Jadi saat kita hidup kudus, Tuhan akan memberikan tahu jalan-jalan kita, saudara. Ya, firman Tuhan itu datang kalau kita hidup kudus. Penting enggak hidup kudus? Penting. Ya, sering gereja enggak ngajarkan pemberian berkat-berkat melulu. Menurut saya itu ekstrim, bahkan sesat sebetulnya. Tapi si pendengar nih telinganya seneng, saudara-saudara. Coba saya khotbahi berkat terus, seneng kan? Seneng apa enggak? Seneng. Tapi dia nggak sadar apakah berkat Tuhan itu turun kepada yang najis yang nggak benar? Enggak. Saul, Raja Saul, berkatnya turun enggak? Malah dia habis. Ya, nanti kita akan lihat, jangan ingin senang sesaat tapi akhirnya susah, saudara-saudara. Coba saudara perhatikan orang-orang yang nggak hidup kudus, malah susah. Jangan diikuti. Betapa pentingnya kekudusan. Mari kita lihat yang kedua. Saya nggak diberi waktu panjang soalnya, ya saat pandemi ini. Jadi saudara cepat nangkep. Harus dipersingkat. Ayat 9 dari Kidung Agung pasal 2. Kidung Agung 2 ayat yang ke-9. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Ya. Puji nama Tuhan ya. Kekasihnya datang. Ya, saudara-saudara, kekasihnya datang bagaikan apa? Bagaikan kijang, bagaikan anak rusa. Ya, artinya apa, saudara-saudara? Ciri dari kijang anak rusa apa? Larinya cepat. Ya, jadi Tuhan tuh nggak pernah terlambat. Tuhan tak pernah terlambat dan tak terlalu cepat. Dia selalu tepat waktu. Nyanyian itu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, waktu di dalam perahu Kristus tidur, gelombang yang besar itu nggak bisa membangunkan dia. Mungkin saudara pikir cuek, ya Kristus itu cuek, padahal dia tenang. Hadapi gelombang dia tenang. Ya, orang yang sempurna, ingat berapa minggu yang lalu, orang yang sempurna itu dia tidak akan terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Kalau senang dia tidak hanyut dengan kesenangan. Kalau susah dia tidak hanyut dalam kesusahan. Itu orang sempurna seperti Kristus. Ya, ada gelombang yang besar dia tetap tidur, saudara-saudara. Tapi begitu muridnya teriak, tolong Tuhan, langsung Tuhan bangun. Langsung dia tegur, saudara-saudara. Gelombang, berhenti gelombang. Berhenti langsung, saudara-saudara. Luar biasa ya, puji nama Tuhan. Bahkan dikatakan teduh sekali, saudara-saudara. Jadi Tuhan itu nggak pernah terlambat. Coba kita baca Matius 8 ayat 24 sampai 26. Matius 8 ayat 24 sampai 26. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Tuhan Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Tuhan Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Iya, ya sering orang nganggap Tuhan itu terlambat. Kok enggak sebelum angin ribut datang dia ngomong, jangan ada gelombang. Saudara mungkin ini kebetulan, ya kan? Padahal Tuhan juga ikut campur tangan sebenarnya. Ya, saudara-saudara. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan Daniel, kita sering pikir Tuhan terlambat. Kok sampai dimasukkan gua singa? Ya, sebetulnya harus dicegah lebih dulu Tuhan.
Jadi kita ini sok pintar, saudara-saudara, ngatur-ngatur Tuhan. Ya, Hananya, Misael dan Asaria atau Sadra, Mesa dan Abednego juga demikian. Begitu juga Lazarus, saudara-saudara. Sudah dalam kuburan 4 hari. Tuhan kan terlambat, Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, Tuhan selalu tepat waktu, saudara-saudara. Ya, puji nama Tuhan. Nah, waktu Tuhan Yesus di hadapan kepada perempuan berzina, saudara-saudara, Tuhan diam aja. Ya, karena bapaknya juga diam. Ya, saudara-saudara, mau dilempari batu, tapi saat bapak bilang, Kristus ngomong, apa yang dia ngomong Kristus? Kalau di antara kamu tidak ada seorang pun yang berbuat dosa, boleh lempar yang pertama. Perkataannya jitu, mantap, mantul. Kenapa? Karena dia dengar suara Bapak. Begitu juga saudara dan saya. Kalau belum waktunya Tuhan Yesus diam aja. Tapi begitu saat Tuhan Yesus ngomong, ya, kita kan harus peka suara kekasih kita. Kita akan ngomong dare, dan itu tepat. Dan saya alami banyak kali menghadapi masalah-masalah sulit, saya diam. Tapi begitu Tuhan kasih deng, saya sampaikan dare, bereslah masalah itu. Sebab itu betapa pentingnya dengar suara Bapa, saudara-saudara. Ya, puji nama Tuhan, haleluya. Sedangkan Raja Saul, dia pernah tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Ya, harinya memang betul, tapi ditunggu oleh Raja Saul. Jam lewat jam, kok tidak datang-datang, dia lancang mempersembahkan korban, saudara-saudara. Saat itu Tuhan bilang, aku copot raja dari, engkau jadi raja di Israel. Ada orang yang akan kusiapkan untuk mengganti engkau. Ya, saudara-saudara. Sebab itu mari kita belajar menunggu waktu Tuhan. Ya, Tuhan itu luar biasa, saudara-saudara. Kita akan diberi jawaban yang tepat. Ya, sehingga perempuan itu bukan berarti Tuhan itu membela orang berdosa, ya, tapi memang betul siapa yang berdosa? Enggak ada. Tapi Tuhan bilang kepada perempuan itu, jangan berbuat dosa lagi. Jangan masuk kampung itu lagi. Kampung itu hidup lamanya dia. Jangan hidup lama lagi. Berapa banyak orang yang tidak hidup lama lagi. Ngomongnya mau hidup baru, ngomongnya mau bertobat, tapi dia lanjutkan terus dengan ciri-ciri tertentu. Ya, orang nggak tahu, tapi Tuhan tahu, saudara-saudara. Ya, sebab itu harus hati-hati. Ya, saudara-saudara. Lalu dikatakan apa di situ? Ayat 9 masih di dalam Kidung Agung pasal yang kedua, lihatlah ia berdiri di balik dinding. Ya, ada di balik dinding. Artinya apa, saudara? Tuhan itu dekat dengan kita, tidak jauh, di balik dinding. Ya, apalagi dindingnya gini, apa? Triplex misalnya. Ya, dia dekat, dia dengar, saudara-saudara. Ya. Dia ada di balik tirai, dia ada di balik dinding. Saudara-saudara, bahkan tirai itu sebetulnya sudah robek, kita bisa masuk ke sana. Ya, dia tahu persis masalah kita. Ya, asal kita hidup benar tadi, asal kita hidup kudus, saudara-saudara. Dan yakinlah dia tidak pernah gagal dalam hidup kita. Yang bikin gagal kita, Yesusku tak pernah gagal. Yang bikin gagal siapa? Colekan Anda. Tuhan gak pernah gagal. Sebab itu jadikan dia kekasih jiwa kita. Pegang dia, jangan lepaskan dia. Engkau lepas, engkau gagal. Yang bikin gagal siapa? Saudara sendiri. Setuju? Ya, saudara-saudara. Bahkan kematian pun tidak bisa membuat kita gagal. Kalau hidup adalah Kristus, mati itu untung.
Mana ada jaminan di luar Kristus, jaminan yang demikian luar biasa. Ya, coba saudara teliti firman Tuhan, wah luar biasa saudara. Ya, lalu ayat itu mengatakan sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap. Ya, tingkap-tingkap itu jendela saudara-saudara. Ya, jadi sebelum kita menyampaikan keperluan kita, Tuhan lebih dulu perlu tahu keperluan kita. Ya, sebab itu orang yang ditunangkan kekasih dia tahu keperluan calon istrinya. Oh ini, enggak usah minta, dikasih saudara-saudara. Kayak anak juga, ya. Saya anak nggak pernah minta kepada orang tua, tapi orang tua tahu, oh dia nggak, seragamnya sudah jelek, dibelikan. Sepatunya sudah mulai jelek, dibelikan. Ya, kita ini anak, apalagi kita ditunangkan. Tadi sudah saya singgung, kalau kita bingung duitnya, itu matre saudara-saudara. Pantas matre. Tunangan kita nggak suka, ya sebab itu ubah. Ya, Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan sorga serta segala kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Itu harus dipegang. Coret pakai bolpen merah, hafalkan. Sudah cari dahulu kerajaan sorga? Atau bingung cari tetek bengek saudara-saudara? Ya, mengapa kita khawatir untuk masa depan kita? Asal engkau cari Tuhan. Tuhan menjadi kekasih jiwamu, bukan yang lain saudara-saudara. Yang lain akan datang sendiri tambah dalam hidup kita. Coba dicek hidupmu, kenapa kok begini? Kita sering abaikan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, haleluya. Ya, lalu yang ke D saudara-saudara, ia melihat dari kisi-kisi, ya terjemahan lama ditambahi, menunjukkan dirinya dengan gilang gemilang. Kalau saudara punya Alkitab terjemahan lama, ya saya simpan saudara, sekarang saya pekotbah. Saya simpan, saya buka-buka. Oh, saudara baca kisi-kisi aja kan nggak ngerti kan? Oh, apa kisi-kisi saudara-saudara? Tapi ada tambahannya dalam terjemahan lama, ya, dan dia akan menunjukkan dirinya dengan gemilang, gilang gemilang, saudara-saudara. Ya, artinya kita akan dapat kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Saudara akan melihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan tidak pernah tinggalkan, Tuhan ikut campur tangan dalam hidup saudara. Itu artinya khawatir, bingung didulukan, lalu Tuhan malah dijauhi saudara-saudara. Ya, padahal keadaan kepepet itu pentingnya apa? Taat Tuhan. Pentingnya apa? Tuhan pimpin tangan kita. Setuju? Loh, malah itu justru penting. Jangan dibalik. Susah malah pakai jalan sendiri, ya gagal saudara-saudara. Coba kita lihat ayat 10. Kidung Agung 2 ayat yang ke-10. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Iya, ya. Kekasihnya mulai berbicara, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Ya, ini ajakan sang kekasih. Ya, Salomo minta kepada Salomit untuk bangun, untuk bersuka cita, untuk pergi kepada Salomo, ya, saudara-saudara. Nah, Kristus juga minta kepada kita, ayo bangun, ya, ayo ke gereja, ya, ayo baca firman Tuhan, ayo melayani. Coba saudara pikir, saudara pernah ke gereja dengan rajin? Saudara baca Alkitab? Ya. Saudara melayani dengan baik? Soal nggak bisa, Tuhan kasih bisa kok. Siapa yang bisa? Semua awalnya nggak bisa. Saya kepengen tahu. Pemain musik siapa yang langsung lahir bisa? Nggak bisa. Pendeta juga nggak bisa. Dia mulai dari tidak bisa menjadi bisa. Asal punya kemauan. Pasti mau, karena itu kekasih kita, betul? Prinsip ini penting saudara-saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, mari kita belajar. Ya, taat itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Orang sering bilang taat itu hukuman. Kalau taat
kepada Kristus itu hukuman. No, 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 no. Taat itu penuh dengan sukacita. Taat itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Coba kita baca Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Iya. Ya, barang siapa melayani aku harus mengikut aku. Ya, seperti tadi bangun Salomo biang. Ya, untuk ikut Salomo, datangi Salomo, saudara. Kita juga, ya, mari kita ikut Kristus. Kristus melayani, kita juga mau melayani. Kristus itu biasa datang ke bait Allah. Kristus itu biasa, dan dia harus selalu di rumah Bapaknya. Waktu dicari orang tuanya, "Loh, kamu kok cari aku? Wajar kan aku hidup tinggal di dalam rumah Bapakku? Jangan cari aku. Ya, aku ada di rumah Bapakku." Saudara ada di rumah Bapak senantiasa. Ya, satu tanda tanya besar, saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya. Istri taat kepada suami, suaminya akan jadi orang besar. Ya, anak taat sama orang tua, anak yang berhasil. Setuju? Ya, rakyat yang taat kepada pemerintah, dia akan menjadi rakyat yang selamat. Jangan membantah pemerintah, saudara-saudara. Ya, murid yang taat kepada guru, hasilnya apa? Berhasil, saudara-saudara. Ya, orang yang taat kepada Tuhan tanpa melihat sikon, saudara-saudara. Tadi sudah saya singgung, justru sikon yang jelek itu, taat itu sebagai dasar, sebagai jalan yang terbaik. Ya, janda Sarfat itu saat tepungnya sudah tinggal sedikit, kayu tinggal sedikit, saudara-saudara, dia taat. Bikin Elia roti lebih dulu, rotinya nggak pernah habis. Kita sering kebalik, kepepet malah nggak mau taat, pakai jalannya sendiri. Ya, jangan kau bersandar kepada pengertianmu sendiri, saudara-saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, Daud dipepet, saudara-saudara, justru dia makin taat. Dia berdoa tetap 3 kali sehari. Ya, Paulus masuk penjara, justru dia makin taat, saudara-saudara. Ya, mari kita belajar. Kondisimu bagaimana sekarang? Taatlah. Ya, jangan pakai akalmu sendiri, taatlah. Ya, kondisi ekonomi jelek, mari kita taat saat ini. Saya lakukan kok. Nah, Tuhan ajaib kok. Ya, burung gagak bawa roti, bawa daging buat saya. Burung gagak itu senangannya daging, tapi dibawa untuk saya. Ajaib enggak Tuhan? Ya, bukan raja besar ngasih daging, bukan. Burung gagak. Ya, kalau raja orang kaya ngasih daging saya nggak heran, tapi burung gagak saya heran. Ya, orang pelit bisa kasih saya banyak, saya heran. Siapa yang bikin? Tuhan. Kalau menurut saya kan, orang yang saya kasih, saya layani, saya ini, saya itu, dia akan kasih. Tapi Tuhan bikin enggak. Engkau enggak berbuat apa-apa, aku yang suruh datang kepadamu, supaya kamu bengong-bengong. Supaya kamu ngerti, akulah Tuhan yang menyertai engkau, yang membela engkau. Amin, saudara-saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, Paulus dan Silas di penjara nyanyi-nyanyi, saudara. Mestinya nangis-nangis kan? Tapi Tuhan bilang bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah senantiasa. Nah, Paulus nyanyi-nyanyi. Gempar penjaranya.
Saudara, kalau susah nangis-nangis, nyanyi. Berani nyanyi? Ya, Tuhan suruh nyanyi, bersukacitalah senantiasa, tapi gak mau. Mari kita lihat ayat 11. Kidung Agung 2 ayat yang ke-11. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah terhenti dan sudah lalu. Apa artinya? Musim dingin dan hujan sudah berlalu. Saudara-saudara, ya. Ini menceritakan tentang kondisi yang indah. Ini menceritakan tentang kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan berikan anugerah-anugerah sekarang buat kita. Gunakan itu dengan baik. Ya, semut aja ngerti, saudara-saudara. Dia menyediakan makanannya pada musim panas. Karena sebentar akan musim dingin, hujan, dia nggak bisa cari makanan. Bagaimana dengan kita? Kalah dengan semut. Ya, di gereja ini PA ada, tapi berapa banyak orang yang datang? Dia nggak gunakan kesempatan. Saya nggak cukup hari Minggu. Nah, sekarang saya bikin doa pagi, saya bikin PA. Ikut toh. Kitab Keluaran yang dibahas. Ya memang keluar kuota ya, harus bayar beli kuota, saudara-saudara. Kalau saudara punya wifi ya bisa, saudara. Ya, puji nama Tuhan, haleluya. Ya, semut itu binatang kecil. Ya, bangsa yang tidak kuat, binatang yang lemah, tapi dia menyediakan makanannya di musim panas. Itu kata Alkitab. Yang kita juga lemah, tapi sudahkah kita menyediakan makanan kita? Rajin cari firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu makanan buat rohani kita. Sudah cari, sudah baca terus. Pertanyaan terus akan saya sampaikan. Sudahkah? Bolak-balik dengar sudahkah? Ya, minggu aja kalau rajin itu sudah cukup bagus, apalagi ditambah PA. Minggu bolong-bolong, bagaimana bisa ngerti banyak? Sekolah aja kalau nggak belajar, nggak rajin, dia akan ketinggalan, saudara-saudara. Sebab itu saudara suruh anak saudara, cucu saudara untuk sekolah, enak-enak tidur dibangunin. Semumpung kesempatan masih ada. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Hujan itu cerita tentang hukuman, saudara-saudara. Kejadian 7 ayat 4, saudara-saudara, zamannya Nuh. Hujan terus menerus, nggak berhenti-berhenti sampai banjir, saudara-saudara. Ya, jadi hujan sudah berlalu. Ini zaman anugerah, saudara-saudara. Penuh anugerah sekarang. Sebab itu mari gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan untuk hal-hal yang sia-sia. Saudara diajarkan pilih yang baik, yang lebih baik, dan yang terbaik. Sebagai orang Kristen tidak cukup yang baik dan yang tidak baik. Itu pemula. Kristen pemula. Ya, engkau ribut tetek bengek, engkau akan ditegur seperti Marta. Sudah dibaca? Kalau engkau ribut untuk hal yang sementara, engkau kalah dengan burung pipit. Engkau kalah dengan bunga di bakung di padang. Padahal mereka dihiasi, dipelihara oleh Tuhan. Apakah lebih manusia? Nah, apalagi orang bilang kedatangan Tuhan sudah amat dekat, saudara-saudara. Paulus bilang, justru aku mendapat anugerah, aku tidak mau menyia-nyiakan waktu ini. Itu betul, saudara-saudara. Ya, mari kita lihat ayat yang ke-12. Kidung Agung 2 ayat yang ke-12. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Iya, jadi ini hasil, saudara-saudara. Ya, jadi di ladang telah nampak bunga, musim menuai, panen tiba. Ya, ada hasil. Ya,
Jadi saudara melakukan firman Tuhan itu enggak sia-sia, ada hasilnya. Ya, Tuhan bilang, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, terjemahan baru lebih bagus, rezekiku ialah makan. Ya, tadi sudah saya singgung, taat itu bukan hukuman, itu rezeki. Ya, ini Kristus bilang, ya, dalam Yohanes 4 ayat 34. Rezekiku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ya, di gereja ini belum selesai pekerjaan. Mari kita selesaikan bersama-sama. Apa yang Tuhan suruh buat saudara itu bukan hukuman, itu rezeki. Dan akan tiba rezekinya datang. Kristus diangkat. Kristus diangkat tinggi luar biasa. Saudara dan saya juga begitu. Ya, apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Wahyu 14 ayat 13, jerih lelahmu akan menyertai mengikuti engkau. Ya, saudara buat manusia bisa lupa enggak? Ya, dalam kitab Keluaran yang saya bahas waktu doa pagi, Yusuf itu dilupakan orang. Padahal Yusuf itu jasanya besar, lupa semua. Tapi ada satu hal yang kita nggak lupa, itu Tuhan. Ya, Wahyu 14 ayat 13, 1 Korintus 15 ayat 58, apa yang kau lakukan itu tidak pernah sia-sia. Petrus bilang, aku memberikan segalanya buat engkau, aku dapat apa? Di dalam kerajaan Yerusalem yang baru engkau akan memerintah bersama dengan aku di atas 12 suku Israel. Jadi saudara gak pernah sia-sia. Saudara berbuat buat orang, ya bagus memang. Tapi itu bisa dilupakan. Tapi engkau berbuat untuk Kristus dan tubuh Kristus, untuk gerejanya, itu tidak pernah sia-sia. Sebab itu saya bela-bela mati-matian gereja. Saya bukan keenaan di gereja, tapi saya tahu gereja itu punya masa depan yang cemerlang. Mana ada institusi yang cemerlang masa depannya sampai kekal, gak ada. Susah-susah saya ikut. Orang gak senang, saya gak peduli. Saya melayani gereja Tuhan, saya bela mati-matian. Dari Surabaya saya dicopot, ditaruh di Solo dulu, terus ditaruh Cirebon. Hampir putus asa, hampir lari, tapi hampir. Itu nandakan memuncak kesulitan yang saya alami saat itu. Mari kita, saudara, ikutilah teladanku. Ya, yang jelek jangan saudara ambil, tapi teladanku yang baik ambil. Haleluya. Ya, saya baca Yusuf dilupakan orang. Hanya satu yang tidak pernah lupa buat saudara, dan itu Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan lebih dulu. Yang meriah. Burung tekukur. Ya, saudara-saudara, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Apa terkukur? Saudara-saudara, terkukur itu binatang halal untuk dipersembahkan sebagai kurban, saudara-saudara. Puji nama Tuhan, haleluya. Itu artinya apa? Kalau kita hidup kudus, doa-doa kita didengar. Amin, saudara-saudara, penyembahan kita didengar, puji-pujian kita didengar. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan doa orang yang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Jadi ada doa orang benar, bukan sembarang doa. Ya, satu kali ada hamba Tuhan yang satu hidup benar, yang satu tidak hidup benar. Semua berdoa, dua-dua berdoa. Yang didengar siapa? Hamba Tuhan yang hidup benar. Jadi pentingnya hidup kudus, hidup benar. Engkau tidak hidup benar, tidak hidup kudus, doamu tidak akan didengar. Dengar baik-baik. Pohon ara menghasilkan buah ara, itu merupakan makanan. Ya, saudara, kalau saudara baca di dalam 1 Samuel 25 ayat 18,
Ya, di situ cerita tentang Abigail membawa 200 kue ara untuk Daud dan pengikut-pengikutnya saat dalam kejaran Saul, saudara-saudara. Ya, makanan untuk Daud dalam pengembaraannya. Nah, dalam pengembaraan jiwa kita, tadi sudah saya singgung, saudara-saudara, perlu buah ara. Itu firman Tuhan, ya, supaya kuat, supaya sehat. Jadi Daud dikasih buah ara, dia wah kuat, ya, di dalam kejaran Saul dia jadi kuat karena makan, saudara. Saudara juga di dunia ini banyak yang mencemari kita, yang membuat kita lemah. Kalau nggak baca Alkitab gimana? Ya, hari-hari ini hari-hari yang menakutkan bagi sebagian kecil orang. Betul? Ya, saudara tahu di Alkitab itu ada tulisan jangan takut, itu sebanyak 365. Itu berarti apa? Tiap-tiap hari Tuhan mau bilang, jangan takut. Bersama dengan aku, jangan takut. Ya, saudara temukan di mana? Dari Alkitab. Saudara akan kuat. Ya, jangan takut, tapi saudara melanggar peraturan pemerintah, protokol kesehatan, itu namanya mencobai Tuhan. Ya, patuhi. Jaga jarak ya jaga jarak, pakai masker ya pakai masker. Ya, cuci tangan ya cuci tangan, saudara-saudara. Orang bilang manula, saya ini manula, saudara-saudara. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, selama 1 tahun ini biasanya saya flu, saudara, setahun sekali kalau bergantian musim. Tahun ini saya nggak flu sama sekali. Saya bilang ini Tuhan luar biasa. Amin. Ya, orang sakit flu, saya tetap. Bahkan saya dengar sekarang ada vaksinasi flu, harganya ratusan ribu. Dengan Tuhan tidak usah bayar. Tuhan menjadi kekasih jiwa kita, masa sih tidak dibela? Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, saudara-saudara, buah pohon anggur menghasilkan anggur yang baik, ya. Di sana dikatakan semerbak bunga pohon anggur semerbak baunya. Ya, artinya apa? Kalau keluar bunga, sebentar lagi akan keluar buah. Ya, anggur itu cerita tentang apa? Sukacita, saudara-saudara. Bahkan lebih dari sukacita. Amin, saudara-saudara. Kalau saudara baca Yohanes 2 ayat 3 ayat 10, saudara-saudara, pesta nikah di Kana. Ya, pesta nikah di Kana itu anggur yang baik dimakan dulu, diminum dulu, habis sampai anggur yang terakhir. Tapi Tuhan Yesus memberi yang terakhir itu jauh lebih manis dari yang pertama. Jadi ingat, ikut Tuhan itu awalnya mungkin pahit, tidak enak, tapi akhirnya enak. Ikut dunia awalnya enak, akhirnya tidak enak. Mana yang saudara pilih? Mana yang saudara pilih? Ikut Tuhan. Ya, masih muda, masih kuat, sulit-sulit nggak apa-apa, tapi tuanya nanti enak. Tuhan berkati, anak cucu baik. Ya, tapi kalau awalnya enak, itu dunia, saudara-saudara. Tuanya susah, itu dunia. Sukacita Tuhan itu akhir. Ya, makin sukacita, makin sukacita, makin. Coba ikut dunia, enak dulu, akhirnya enak, tidak enak. Saudara bisa tahu, ngerti saudara-saudara? Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, mari kita belajar, saudara-saudara. Makin hari makin enak. Sukacita Tuhan di mana sih? Sukacita Tuhan itu juga memuncak kalau saudara lihat tabernakelnya. Mulai masuk ada ya pintu gerbang, itu cerita tentang Tuhan Yesus. Dia pintu. Lalu ketemu apa? Mezbah bakaran. Ketemu kolam pembasuhan. Lalu masuk ruangan suci. Ya, sukacita orang Kristen di ruangan suci. Ada meja roti, ada pelita emas, ada mezbah dupa. Ya, makin masuk makin sukacita. Apalagi nanti masuk ruangan Maha Kudus. Itu penuh sukacita.
Nah sekarang ruangan Maha Kudus itu sudah terbuka, tirai sudah terbelah, kita bisa masuk setiap saat. Maukah saudara masuk? Saya kalau doa pagi saudara, kayak sorga, indah sekali. Ya, 1 jam kayaknya kurang. Apalagi bersama-sama dengan saudara, wah luar biasa indahnya. Kok tidak mau datang itu? Saya heran. Coba yang sudah merasakan doa pagi, indah, kayak sorga. Hadirat Tuhan itu sorga, hadirat Tuhan itu kekuatan kita. Ya, saya nggak pernah luput doa pagi, saya harus datang. Itu sukacita saya. Sukacita Anda apa? Ya, disebut di sana manisku. Ya, di dalam ayat 10 disebut, ayat 13 disebut lagi. Ya, artinya apa? Orang percaya gereja itu indah di hadapan Tuhan, kekasih Tuhan, tunangan Tuhan. Ya, ada orang yang merasa, ada orang yang tidak merasa. Ya ini repot saudara-saudara. Padahal saudara indah. Ya, ayat yang mengatakan engkaulah adalah biji mataku. Ya sebab itu harus kita imbangi, kita harus cinta juga Tuhan. Ya, Tuhan itu harus jadi kesayangan kita. Ya, kalau Tuhan sayang kita, kita nggak sayang, bocengli namanya kan. Dan itu sering dilakukan oleh orang Kristen, bocengli itu tadi loh. Sudah ngerti begitu. Ya. Anugerahmu besar, tapi kita sia-siakan. Tuhan mengasihi, mari kita belajar lebih mengasihi. Setuju? Seluruh pengorbananku tidak bisa membalas kasihmu, kata nyanyian itu. Nyanyi tidak cukup, saudara, harus dimengerti dan dilakukan. Saat nyanyi Tuhan menyertai aku, langsung saya bilang, penyertaan itu bersyarat. Kalau hidup dalam dosa, penyertaan Tuhan nggak nyata, pasti. Ya, jangan mau seenaknya dewek, saudara-saudara. Kristus melakukan kehendak Bapa, sebab itu penyertaannya nyata. Nah kita tidak mau melakukan, tapi minta Tuhan beserta, enaknya dewe. Hidupnya nggak keruan, Tuhan menyertai. Orang Farisi bilang menyertai apa? Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Nyanyian Tuhan menyertai, langsung otaknya bilang, Tuhan itu bersyarat, sebab itu aku mau taat. Aku mau melakukan kehendak Bapa. Apa yang Tuhan suruh aku lakukan. Dan Tuhan janji aku benar. Sama seperti Matius 28 ayat 20. 19:20, pergilah jadikanlah semua bangsa murid, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah kepada mereka apa yang sudah aku ajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Saudara nggak pernah nginjil, nggak pernah ngajar, mana Tuhan menyertai? Menginjil kepada siapa? Anak saudara. Sudah? Ngajar anak saudara, oh saya mengasihi, tapi kasih melenceng. Memanjakan itu kasih melenceng. Ya, kasih yang benar itu kasih yang Tuhan itu loh. Bila perlu digebuk. Kalau mokong-mokong, dia mengasihi, digebuk mengasihi enggak. Yang manusia mengasihi melenceng, dimanjakan, tapi bilang aku mengasihi. Itu bukan mengasihi, kasih yang melenceng, memanjakan itu tadi loh. Ya. Ekstrim kanan, ekstrim kiri itu jelek. Yang pas itu kehendak Tuhan, setuju? Kuasi melenceng ke kanan, kuasinya diajar balik-balik, bolak-balik. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian, kasih Yesus indah dalam hidupku.
Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sekali lagi, kasih Yesus. kasih Yesus indah dalam hidupku, Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Saudara-saudara, Tuhan begitu mengasihi kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita mengasihi Dia? Kalau kita nyanyi Tuhan mengasihi, mari kita langsung dalam otak kita, aku kurang mengasihi Engkau, aku mau lebih mengasihi Engkau. Jangan Tuhan mengasihi lalu kita seenaknya, nanti kan Tuhan tetap mengasihi. Itu keblinger, saudara-saudara. Itu omongan orang. Jangan saudara ikuti. Saudara harus dengar suara kekasih Anda. Dari jauh aku lihat. Lihat apa? Lihat melalui suaranya. Aku mengasihi Engkau. Kenapa Engkau tidak mengasihi aku? Kenapa Engkau kurang mengasihi aku? Mari kita belajar hari-hari ke depan mengasihi Tuhan. Dia sudah menyerahkan segala-galanya buat kita. Lalu kita harus berpikir, apakah yang aku harus buat untuk Engkau, Tuhan? Aku mau tambahi, Tuhan. Padahal semua pengorbanan kita tidak bisa membalas kasih Tuhan. Kebangetan kalau tidak mau tambah. Saya juga bilang, Tuhan, apa yang aku harus masih bisa aku lakukan untuk Engkau? Saya pernah terinspirasi, kalau kakek pendeta dari pendeta saya itu ke Irian. Dia mati di Irian, saya membayangkan. Dia pendeta yang berhasil, tapi dia pergi ke Irian. Tempat yang sulit. Saya pernah berpikir, saya mau ke sana. Pernah terbersit dalam pikiran saya. Saya melayani Tuhan bukan untuk enak-enakan. Mari saudara, kalau Paulus bilang ikutilah teladanku, aku juga bisa bilang kepada saudara, ikutilah teladanku. Tuhan itu terlalu luar biasa. Dia begitu luar biasa buat kita. Tapi kita biasa-biasa, malah makin undur dari Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini lagi. Dan kita berjanji, Tuhan, aku ingin mengasihi Engkau lebih lagi. Dan saya yakin itu tidak pernah sia-sia di dalam kekekalan, saudara-saudara. Goal kita di dalam kekekalan, hidup yang sebenarnya di dalam kekekalan, bukan hanya di dunia ini saja. kasih Yesus Indah dalam hidupku. Haleluya.
haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sekali lagi, kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku. Terima kasih. Menghiasi hati dan jiwaku. Amin, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Haleluya, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teguh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya, dalam kasih-Mu merasa. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Aku mau mengasihi Engkau lebih lagi, Tuhan. Engkau terlalu baik buat aku. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami bersyukur saat pagi hari ini bahwa kasih-Mu mengalir sepanjang waktu dalam setiap kehidupan kami. Kasih-Mu selalu baru dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Engkau memberikan hidup-Mu, Tuhan, bagi kami, Tuhan. Betapa besarnya Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Betapa berharganya Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang mengasihi kami dan rela memberikan hidup-Mu bagi kami, Tuhan. Biarlah saat pagi hari ini, Tuhan, kami boleh menyadari, Tuhan, bahwa kami punya Allah yang begitu mengasihi kami, Tuhan. Ajarkan untuk setiap kami sidang jemaat-Mu, Tuhan, untuk senantiasa dapat meresponi kasih-Mu dengan terus hidup di dalam Engkau, Tuhan. Pagi hari ini, Tuhan, firman-Mu sungguh luar biasa, Tuhan. Kalau Engkau menjadikan kami kekasih-kekasih-Mu, Tuhan. Kalau Engkau sudah mempertunangkan kami dengan Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami. Kami bersyukur, Tuhan. Siapakah kami di hadapan-Mu, Tuhan? Saat kami melihat pribadi kami, saat kami melihat hidup kami, sepertinya kami tidak layak untuk menjadi kekasih-kekasih-Mu, Tuhan. Tapi Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, Tuhan. Engkau mengangkat kami, Tuhan, untuk menjadi kekasih-Mu, Tuhan. Biarlah saat pagi hari ini, Tuhan, kami mempergunakan, Tuhan, anugerah-Mu yang luar biasa itu dalam kehidupan kami dengan sebaik-baiknya, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, sebagai orang-orang yang Engkau kekasihi, seharusnya kami dapat mengenal Engkau. Seharusnya kami dapat mendengar suara-Mu. Dan pagi hari Engkau menegur bagi setiap kami. Sudahkah kami dapat mendengar akan suara-Mu, Tuhan? Melalui kebenaran firman-Mu itulah kami dapat mengerti, kami dapat mendengar suara-Mu. Kami dapat mengerti petunjuk jalan bagi kehidupan kami. Kami dapat mengerti, Tuhan, rencana-rencana hidup kami melalui kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan, kami mau senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Kami boleh mengenal bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Bahkan Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang tidak ada celah. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan, untuk kami dapat melihat Engkau, kami harus hidup kudus, kami harus hidup benar, Tuhan.
kami harus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Karena tanpa kekudusan kami tidak dapat melihat Engkau, kami tidak dapat berjumpa dengan Engkau. Bila saat pagi hari ini Tuhan, sucikan, kuduskan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, untuk dapat mendengar suara-Mu Tuhan. Karena kami tahu saat kami hidup kudus, saat kami hidup benar Tuhan, ada pertolongan-Mu yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Saat kami mengalami kesulitan, saat kami mengalami kelemahan, saat kami mengalami masalah Tuhan, pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak pernah terlambat Tuhan, Engkau senantiasa menolong dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Ajarkan untuk setiap kami untuk dapat Tuhan sabar menanti waktu yang Kau berikan kepada setiap kami. Karena waktu-Mu itu yang terbaik dalam kehidupan kami. Bahkan kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang begitu dekat dengan kami. Engkau ada di dalam hati kami, Engkau ada di dalam hidup kami Tuhan. Namun terkadang Tuhan, kami tidak menyadari bahwa Engkau ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami sering Tuhan lari daripada Engkau. Kami sering meninggalkan Engkau. Kami sering kecewa Tuhan. Bila saat pagi hari ini Tuhan, Kau memberikan pengampunan bagi kami. Kau melembutkan hati kami. Untuk kami boleh melihat bahwa Engkau selalu dekat bagi kami Tuhan. Kebenaran-Mu itu Tuhan, yang membawa kami selalu dekat bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang berkuasa Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami saat kami hidup taat kepada Engkau Tuhan. Maka Engkau tahu segala keperluan kami, Engkau tahu segala masalah kami. Engkau tahu Tuhan pagi hari ini pergumulan seberat apapun yang kami hadapi saat ini. Tapi kami punya sumber segala sesuatu yang baik. Kuasa-Mu tidak terbatas untuk menolong kami Tuhan. Engkau akan memenuhi segala keperluan kami saat ini Tuhan. Apapun itu, tidak hanya bentuk materi Tuhan. Karena firman-Mu mengingatkan bagi kami, Allahku akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan yang dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan Kau genapi dalam kehidupan kami. Bahwa kami sidang jemaat untuk semakin melekat akan Engkau, semakin hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami lemah, kami tidak berdaya, kami tidak mampu, tapi kami punya Tuhan yang berkuasa, yang memampukan kami hidup di dalam Engkau, yang memampukan kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk hidup Tuhan, melakukan kebenaran-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga orang-orang sekeliling kami boleh merasakan bahwa ada Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Saat kami melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, ada kemenangan, ada mujizat, ada kuasa yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Ada sukacita, damai sejahtera yang Kau janjikan itu akan Kau genapi dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan kemuliaan-Mu Kau berikan kepada setiap kami, membawa kami Tuhan hidup bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Kau yang senantiasa menolong, memampukan kami sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk terus hidup melekat kepada Engkau. Kau memberkati hamba-Mu Om Niko yang sudah Kau pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Kami percaya Engkau tahu pergumulannya, Engkau tahu masalahnya, Engkau tahu hidupnya. Pagi hari ini Tuhan, Kau akan memberkati lebih dan lebih lagi. Kau memberikan kekuatan untuk hamba-Mu untuk boleh senantiasa menyampaikan benaran firman-Mu bagi kami. Dan jika sebentar kami akan memberikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami, biarlah Tuhan kami memberikan dengan rasa sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan ucapan syukur kami. Haleluya.